Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan daripada tugas pengganti UAS dan terkait pencatatan keuangan pada perusahaan yang ini kita ambil sampel, kita namakan dari toko baju Daisy. Adapun susunan atau penyampaian laporan kita akan bahas melalui beberapa pencatatan keuangan. Yang pertama adalah persamaan dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, kedua adalah jurnal umum, ketiga buku besar, dan keempat pencatatan neraca. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Zani, NIM 2024-53002, kemudian Mas Handoyo, dan yang ketiga Mas Muhammad Fahrianto, dan yang keempat Mas Ari. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas terkait persamaan dasar akuntansi yang akan disampaikan oleh Mas Handoyo. Monggo, Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan dari Mas Yen, di mana pada sheet pertama ini adalah persamaan dasar akuntansi. Tentunya yang tadi telah disampaikan di sini adalah toko baju Daisy. Pada perjalanan jurnalnya di sini telah ada tanggal, keterangan, dan harta itu sendiri ada dibagi menjadi dua, yaitu kas piutang dan juga utang plus modal itu akan tersendiri. Tentunya sebelum kita mengenal daripada perjalanannya, kita akan mengerti dahulu mengulik tentang kas itu apa nantinya ya seperti itu. Di mana kas adalah aset yang paling likuiditas atau berupa uang tunai yang tersedia dan siap digunakan untuk kegiatan-kegiatan secara operasional. Di situ seperti misalkan di sini adalah harta yang per Januari 2024 itu adalah harta owner. Di sini kas ini kita umpamakan sebesar 50 juta. Tentunya dalam perjalanan ini nantinya antara harta dan utang plus modal ini tentunya di saldo bulan Januari itu juga akan seimbang atau sama setara. Karena apa? Tentunya dalam piutang akan timbulnya ketika perusahaan menjual barang ataupun jasa secara kredit ataupun lainnya. Sedangkan utang dalam bentuk lain di sini adalah suatu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang akan dilunasi. Kita umpamakan di sini adalah pada Februari 2024, mungkin kayak gini, yaitu ketika nantinya ada penjualan baju kredit, di mana di situ ada utang 1 juta nantinya juga akan seimbang di saldo bulan kedua, yaitu sekitar 22.300.000 di hartanya dan juga utang maupun modalnya sekitar 22.300.000 rupiah. Oke, untuk modal itu apa sih? Kan seperti itu ya. Modal adalah hak pemilik atas aset perusahaan, tentunya toko baju Daisy. Setelah dikurangi dari semua perjalanan atau semua kewajiban yang ada. Modal juga merupakan investasi pemilik dalam perusahaan dan dapat ditambahkan melalui laba yang dihasilkan. Kita umpamakan di sini, di situ di bulan ketiga, turunkan sedikit lah. Nah, bulan ketiga turun lagi untuk saldo akhirnya. Terus, nah ini ada bulan misalkan saja, oke. Ada tambahan dari modal misalkan Mister W dari Tuan Wawan sebesar 20 juta. Ini masuk ke kas. Yang nantinya selanjutnya ini akan menambah kas yang ada pada toko baju Daisy. Ada di situ juga nanti berkurang lagi, misal kita menggaji karyawan, itu akan masuk ke dalam pengurangan di situ adalah gaji karyawan di ini aku apa ini perjalanan ke-6 yaitu ada tanggal 20
gitu itu, oke. Itu sekitar 9 juta. Maka pengurangan ini nantinya tentu saja hasil akhir di bulan keempat itu harta maupun utang plus modal itu juga sama. Ini sampai perjalanan seperti itu seimbang setara sampai ke bulan Desember. Misalkan saja ini saldonya kita lihat seperti ini, ada Agustus, Oktober, November, dan Desember. Maka hasil di bulan saldo ke-12 atau bulan Desember 2024, maka hasilnya harus tetap sama. Nah, inilah perjalanan suatu jurnal akuntansi di mana nantinya saldo di harta itu harus sama seimbang dengan utang maupun modal. Seperti itu. Mungkin untuk slide jurnal umum akan diterangkan teman saya. Waktu dan tempat kita lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Handoyo. Untuk selanjutnya adalah jurnal umum. Jurnal umum sendiri ini terbagi menjadi dua juga, yaitu debit dan kredit. Apa sih itu debit? Debit adalah gampangnya secara umum ya uang yang masuk, sedangkan kredit adalah uang yang keluar. Misal seperti di bulan Januari ada kas sebesar 50 juta. Masuknya di debit dan di kreditnya 50 juta itu berupa modal owner. Ada juga kayak utang usaha gitu juga masuknya di debit sebesar 1 juta dan kasnya yang berupa kredit menjadi 1 juta. Sama halnya dengan kayak persamaan akuntansi, jurnal umum juga harus seimbang antara debit dan kreditnya. Sehingga kayak misalnya di bulan Februari ini juga sama kayak ada kas yang masuk sebesar 800.000, maka pendapatan yang berupa kredit harus juga sebesar 800.000. Begitupun sama seterusnya di bulan-bulan berikutnya. Kayak misal di bulan Maret ada beban owner ini masuknya di debit sebesar 1 juta, maka kasnya juga dikredit sebesar 1 juta. Begitupun selanjutnya di bulan April juga sama seperti itu, ada beban gaji sebesar 1 juta, maka kas yang kredit juga 1 juta. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Begitupun di bulan-bulan berikutnya yang kayak di Juli ada beban alat produksi sebesar 3 juta di debit, maka kas yang kredit sebesar 3 juta juga. Uh, Ya, bulan Agustus juga seperti itu ada beban produksi sebesar 1 juta dan kasnya berupa kredit juga 1 juta. Selanjutnya juga tetap sama sih. Dalam 1 tahun itu pokoknya harus intinya sama antara debit dan kreditnya. Sehingga pada bulan Desember itu terdapat jumlah yang sama antara debit dan kredit seperti misalnya di toko baju Desi ini di bulan Desember jumlah akhir saldo 1 tahunnya adalah debitnya 348.200.000 dan kreditnya juga 348.200.000. Untuk jurnal umum cukup sekian sih, dapat dilanjutkan kepada buku besar. Baik, terima kasih untuk Mas Ari. Saya lanjutkan untuk buku besarnya. Ini buku besar kita buat dari jurnal umum. Jadi kita buat jurnal umum dulu, baru kita jabarkan menjadi buku besar. Buku besar ini kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akun. Yang mana 8 akun ini kita kelompokkan sendiri. Kita kelompokkan, misal untuk nama akun kas dengan nomor akun 111, ini kita ambilnya dari yang kas ini. Yang kas, yang ada kas-kasnya kita ambil. Untuk nomor referensinya kita masukkan yang nama akunnya, sesuai nama akunnya. 111 untuk nama akun kas. Untuk nilai totalnya sekian. Untuk yang kasnya yaitu 74.400. Begitupun juga dengan yang nama akun pendapatan, kita ambil yang poin pendapatan. Misal ini pendapatan dan piutang usaha 600-400, kita masukkan ke buku besar 600-400. Nanti kita total saldonya menjadi 140 juta sekian. Dan juga beban gaji, ini kita ambil yang
cukup gaji karyawannya saja, beban gaji di semua bulan sampai Desember ada beban gaji, kita masukkan ke akun beban gaji, nilai totalnya sekian. Untuk beban lainnya, misal ada sewa kios, beli kain, ini kan termasuk beban dari usaha yang dirintis. Ini kita ambil juga dari jurnal, misal beban kendaraan dari utang usaha ini kita masukkan ke sini juga ada cicilan motor, profit sharing dari Mr. W yang tadi dijelaskan, dan lain-lain. Ini kita total beban gajinya menjadi sekian. Terus untuk akun yang lain ada akun beli kendaraan harus 10 juta di bulan April. Kita cari April, ini beban kendaraan ini 10 juta, sudah kita masukkan. Untuk yang lain itu piutang ada di Maret, Juli, Desember. Maret piutang, baik, ini piutang ada. Dan yang lainnya, misal ada modal owner untuk yang pertama April. Oh, maaf, ini Januari. Owner Januari 50. Itu juga dengan modal Mr. W 20 juta masuk. Seperti itu untuk buku besarnya kita jabarkan dari jurnal umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk neraca saldo. Oke, baik. Untuk neraca saldo dari toko baju dasi ini, adapun neraca saldo itu diambil dari saldo-saldo akun-akun dalam buku besar tadi pada akhir periode. Prosesnya adalah sebagai berikut, yaitu satu, pencatatan transaksi, semua pencatatan transaksi dalam jurnal umum atau jurnal khusus, kemudian diposting ke buku besar. Data dari jurnal diposting ke masing-masing akun buku besar, dan kemudian setiap akun di buku besar itu dihitung untuk mengetahui saldo akhirnya debit atau kredit, di mana saldo dari semua akun di buku besar itu dirangkum dalam bentuk neraca saldo untuk memastikan total debit sama dengan total kredit. Adapun neraca saldo di toko baju Daisy ini kita jabarkan sebagai kas itu masuk dalam debit total 74 juta. Kemudian pendapatan masuk ke dalam kolom kredit, beban gaji masuk ke dalam debit, beban lainnya masuk dalam kolom debit, modal owner, modal Mr. W masuk dalam kolom kredit, dan beli kendaraan sama piutang itu masuk dalam kolom debit. Adapun saldo itu sekitar 212.300.000 untuk kolom debitnya, dan untuk kolom kredit itu sekitar 2.210.300.000 rupiah. Dari neraca saldo ini nanti digunakan untuk memeriksa keseimbangan dalam akun pencatatan akuntansi sebelum melanjutkan ke dalam penyusunan laporan keuangan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.